Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahendra. Saya adalah peserta magang dari Virtual Internship Home Credit Indonesia, di mana di sini mengerjakan final task-nya pada Home Credit sebagai data scientist. Oke, langsung saja di sini. Nah, latar belakang pada tugas ini yang diberikan oleh Home Credit, di mana terdapat permasalahan. Permasalahannya itu em, untuk menentukan memperkirakan pemberian pinjaman pada nasabah, karena tidak semua nasabah dapat berhasil membayar pinjaman yang diajukan berdasarkan data-data sebelumnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa saja nasabah tersebut tidak bisa membayar pinjamannya karena memiliki banyak tanggungan, terus di PHK oleh pekerjaannya, oleh oleh bos dari pekerjaannya. Maka dari itu, eh, pada proyek final task ini ditugaskan untuk membuat suatu model prediksi menggunakan machine learning dengan beberapa model untuk em, dengan tujuan agar Home Credit Indonesia ini nanti dapat membedakan atau mengklasifikasikan kemungkinan pada suatu nasabah ini yang akan meminjam, apakah kemungkinan besar dia dapat membayar kredit pinjaman tersebut atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang dapat pada Nah, data-datanya, data yang diberikan. Nah, di sini eh, apa saja sebagai data scientist apa saja yang perlu dilakukan berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya sebagai data scientist, tentunya dilakukan analisis data pada data awal yang diberikan. Kemudian dia secara garis besar akan dibangun suatu model atau machine learning untuk memprediksi apakah suatu nasabah dapat membayar pinjaman yang diberikan atau tidak. Sehingga dengan adanya model prediksi ini, pihak Home Credit dapat mengurangi kerugian dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, pada data yang dimiliki, data yang diberikan oleh Home Credit, dapat beberapa file Excel berupa application test, application train, Borrow balance, credit balance, Home Credit. Nah, ini deskripsinya. Installment payment, post cash balance, previous application, dan sampel submission, di mana pada application test ini adalah data untuk kita melakukan pengujian terhadap model kita. Kemudian application train adalah data yang digunakan untuk melatih model kita. Nah, selanjutnya di sini ada Borrow, di mana Borrow ini adalah berisi data pinjaman nasabah sebelumnya di bank atau institusi lain. Borrow balance memiliki pada file Borrow balance berisi status bulanan dari pinjaman di biro eh, kredit lain. Misalnya apakah lunas atau telat bayar dan sebagainya di dalamnya. Kemudian ada credit card balance, di mana pada data ini berisi data saldo bulanan dari kartu kredit nasabah sebelumnya. Kemudian home credit column description untuk menjelaskan eh, kolom-kolom yang terdapat pada file tersebut. Installment payment ini berisi data riwayat pembayaran cicilan, apakah tepat waktu atau tidak. Kemudian ada previous application, di mana di sini berisi semua data pengajuan pinjaman nasabah sebelumnya di Home Credit. Selanjutnya ada sample submission, ya sebagai sampel saja lah. Kemudian di sini dilakukan pencarian informasi terhadap data application train. Di sini saya menggunakan Google Colab. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat beberapa info, di mana terdapat
307.000 entries atau data dari pelanggan atau nasabah dengan sebanyak 122 kolom. Ada datanya ada yang float, ada integer, ada yang objek. Kemudian masuk ke tahap buatan model. Setelah data di download, kemudian dilakukan pencarian informasi terhadap tersebut, dilakukanlah proses pembuatan model. Di sini prosesnya berupa data hal pertama yang dilakukan adalah data processing. Pada tahap ini dilakukan proses pre-processing data dengan melakukan cleaning data dan feature scale. Di mana terdapat banyak data, misalnya ada yang missing value atau ada nilai yang di luar rentang, kemudian ada yang tidak memiliki nilai. Nah, data-data tersebut kemudian di cleaning demikian rupa, baik itu menggunakan median dan metode-metode lainnya. Kemudian setelah data itu bersih, dilakukan fitur scale. Fitur scale ini uh, untuk menyeragamkan data agar dapat dilakukan uh, dapat dilakukan proses modeling nantinya. Kemudian dilakukan juga proses fitur selection, mana dari fitur di mana dicari fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap target yang paling banyak pengaruhnya. Di sini saya menggunakan metode extra-trace classifier untuk mengetahui fitur yang mempengaruhi nasabah dan berhasil membayar. Di mana terdapat beberapa, di sini saya menampilkan 10, terdapat external source 2, external source 3, dashboard berarti ini adalah umur, sangat mempengaruhi. ID publish berarti saat hmm, menerima pinjaman dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada days registration, hari registrasinya juga mempengaruhi income totalnya, pendapatannya, itu. Ini kan tingkat kepentingannya. Nah, paling penting ya sumber dari luar. Kemudian dilakukan proses pelatihan data setelah data di cleaning dan di scale feature, menyeragamkan data, perbaiki data yang rusak. Nah, di sini dilakukan proses pelatihan data dengan menggunakan beberapa model. Di sini saya memilih model logistic regression dan random forest. Dilakukan juga evaluasi terhadap model-model tersebut, di mana juga juga dilakukan penyesuaian hyperparameter untuk melihat model mana yang eh, menunjukkan akurasi dan evaluasi yang terbaik. Pada akhirnya diperoleh hasil pada logistic regression dan dipilih pada model ini dengan akurasi sebesar 91% dan evaluasi rows out-nya sebesar 74%. Adapun akurasi pada random forest yaitu 91% dan rows out-nya 73%, sehingga lebih kecil. Maka dari itu saya menggunakan logistic regression untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini berupa pengujian data. Pengujian data setelah disiapkan file sebelumnya, yaitu application test pada file sebelumnya yang saya tunjukkan yang telah di-download, untuk melakukan pelatihan terhadap model yang dipilih, yaitu logistic regression. Pada tahap ini melakukan pengujian menggunakan data data uji berupa application test untuk melakukan prediksi akhir. Kemudian setelah dilakukan proses pengujian pada data uji, diperoleh hasil di mana ini saya tampilkan berupa grafik berdasarkan pengujian yang dilakukan. Dapat lihat pada grafik di mana pada sumbu X tersebut menunjukkan probabilitas prediksi. Artinya jika semakin merujuk ke kanan atau ke angka 1, maka semakin tinggi resiko gagal bayarnya. Dan G adalah jumlah nasabahnya. Di sini menunjukkan, nah di sini pada grafik ini menunjukkan bahwa eh, kebanyakan nasabah atau paling banyak nasabah dengan jumlah di atas 1.750 akan dapat melakukan pembayaran.
Kenapa seperti itu? Karena di sini grafik paling tinggi menunjukkan pada rentang 0,2 sampai 0,4 ya. Di sini sekitar 0,38 ya lah. Maka dari itu 0,38 probabilitasnya berarti kan eh, semakin kecil probabilitas dia untuk gagal bayar sehingga kemungkinan besar dia akan bisa membayar. Nah, terdapat beberapa insight yang ditemukan pada saat melakukan proses ini. Ini saya menuliskan, menampilkan eh, fitur-fitur atau kolom-kolom yang menunjukkan eh, resiko gagal bayarnya yang rendah, di mana pada gambar pertama, sini adalah fitur teraman, artinya yang paling menurunkan resiko gagal bayar, di mana jika nasabah memiliki fitur-fitur ini maka kemungkinan besar akan tidak akan tidak akan gagal bayar. Di mana di sini misalnya di sini name education type academic degree. Nah, fitur name education dengan tipe eh, memiliki gelar akademik kemungkinan besar akan eh, dapat membayar dari pinjaman yang dilakukan. Kemudian name income type pensioner, artinya di sini berarti kemungkinan besar eh, pendapatan dari pensiun akan menurunkan risiko gagal bayar. Berarti nasabah-nasabah pensiun ini kemungkinan besar tidak akan gagal dalam melakukan pembayaran. Kemudian pada gambar di bawah juga terdapat fitur paling beresiko. Nah, berarti jika nasabah memiliki fitur ini, kemungkinan gagal bayarnya lebih besar. Di mana di sini organization type atau tipe organisasi, tipe pekerja, nah dengan nama construction, maka akan memiliki eh, kemungkinan resiko gagal bayarnya lebih besar. Nah, di sini juga occupation type low skill laborers berarti kan pekerja dengan berketerampilan rendah kemungkinan akan gagal dalam membayar pinjaman. Selanjutnya juga ada name income type employed, artinya di sini. Nah, employed artinya di sini berarti kan orang yang tidak memiliki income atau pengangguran akan memiliki kemungkinan gagal bayarnya lebih besar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.